Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, kembali lagi di sini bareng saya Fahrul. Di video kali ini kita akan coba melanjutkan seri tentang machine learning kita ya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke machine learning, kita bakal kenalan dulu sama yang namanya data analysis dan juga data science. Karena kedua bidang ini akan kaitannya dengan machine learning. Di sini saya udah punya sebuah dataset. Untuk formatnya di sini adalah CSV ya, bukan .xl. Di sini saya telah merangkum beberapa parameter-parameter dan juga targetnya. Nah, kedepannya kita akan memanggil ya data-data ini tuh dengan sebutan features dan juga target. Nah, tapi nggak usah terlalu dipusingin apa itu features dan juga target. Di sini saya akan coba jelasin secara singkat aja ya, apa perbedaan data science dan juga data analysis. Kalau semisal data analysis itu ya sekedar menganalisis data aja, kayak semisal polanya seperti apa, kemudian data yang paling sering banyak muncul apa, mean-nya berapa, kayak gitulah pokoknya. Nah, sementara kalau semisal data science itu lebih ke arah teknisnya. Contoh di sini saya udah punya sekumpulan data ya. Nah, kalau kita lihat di sini kurang lebih datanya sekitar ada 150 baris. Nah, ini tergolong data yang kecil ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini data yang 150 ini ada dua ya, double. Begitu juga dengan data yang ke 151 ini ada data yang kosong atau udah ada data yang nol. Nah, tugas dari data science itu membersihkan data dan juga filtering data, cleaning data and filtering data. Supaya apa? Karena data science ini nanti akan bekerja sama dengan machine learning engineer. Gunanya untuk apa? Jadi machine learning itu pakai data-data ini untuk melatih model mereka. Model itu apa? Model itu kayak algoritma yang dilatih untuk memecahkan suatu masalah kasarannya ya. Kayak misal kita prediksi cuaca, prediksi kualitas jaringan nih, kayak gini nih. Nah, untuk melatih mesinnya atau melatih modelnya itu menggunakan dataset ini teman-teman ya. Sekumpulan data yang disiapkan oleh data science itu sendiri. Nah, gimana itu pengertiannya tentang cleaning dan juga filtering data? Contoh di sini kan ada double ya, data yang sama. Nah, nanti data science akan mendrop duplikat data pada row tertentu. Begitu juga dengan data yang kosong. Nah, kenapa harus di drop untuk data yang duplikat dan juga data yang null? Oh ya, null di sini sebutannya untuk kosong ya. Kita harus mulai bisa adaptasi dengan istilah-istilah baru itu. Kenapa harus di drop? Karena ketika data yang duplikat atau nol tersebut masuk ke dalam pelatihan machine learning, itu akan mengganggu model teman-teman. Baik itu dari akurasi maupun efisiensinya. Karena model yang bagus itu memiliki data yang single ataupun satu jenis saja gitu ya. Nggak ada yang duplikat ataupun nggak ada yang nol. Ya, mungkin di beberapa algoritma itu mensupport non-linearitas dari data, contoh kayak random forest regression. Tapi sebagian algoritma kayak misal k-nearest neighbor, nah itu buruk ya dalam mengatasi data yang duplikat seperti ini. Itulah sebabnya peran data science itu dibutuhkan ya untuk membersihkan dan juga memfilter data supaya model kita itu tidak overfitting maupun underfitting. Nah, di sini saya akan mention sedikit apa itu underfitting dan juga overfitting. Jadi kalau overfitting itu adalah model kita yang begitu bagus pada data latih namun buruk untuk data training ataupun bukan data training, data testing. Yang dimana model kita itu sangat bagus ketika kita masukkan parameter-parameternya ini sesuai dengan dataset. Tapi jika kita inputkan data yang berbeda nih ya dari lapangan, contohnya kita akan uji coba ke dalam model. Nah, hasilnya itu akan sangat jauh dari perhitungan manual. Nah, kita kan pasti untuk membuktikan kebenarannya nih, jawaban antara mesin dan juga manual yang kita hitung, itu kan pasti ada kalkulasinya ya. Nah, overfitting itu terjadi ketika pelatihan modelnya itu lebih bagus jawabannya dengan parameter yang kita kasih pada data train teman-teman, yaitu data yang ini nih. Misalnya kalau kita uji coba nih yang urutan ke 106, maka hasilnya buruk ya. Nah, model tuh akan mengeluarkan buruk. Tapi kalau semisal kita ubah aja ya 4 data ini nih ataupun beberapa data yang kita ubah, nah hasilnya itu udah bukan buruk lagi, sudah beda dengan perhitungan manual kita. Nah, itu disebabkan ataupun kita boleh menyebutnya overfitting, yaitu data yang bagus pada data latih namun buruk pada data tesnya. Nah, kalau underfitting itu kira-kira gimana? Kalau underfitting itu ya dia jelek semua. Di data latih dia jelek, di data tes juga jelek. Makanya peran data science itu penting untuk filtering data dan juga cleaning data agar model yang diciptakan oleh machine learning itu dapat optimal. Oke, mungkin segitu aja sih untuk penjelasan singkat mengenai data science, data analysis, pengenalan machine learning sederhana, kemudian pembuatan model di machine learning.
Kali ini kita akan coba langsung install Python di PC masing-masing. Kita boleh langsung ke website saja. Di sini ada python.org, kemudian masuk download dan Windows. Sebelah sini sesuaikan aja dengan OS masing-masing lah ya. Kemudian di sini tinggal dipilih aja ya. Umumnya di sini pakai yang download installer 64 bit. Bisa disesuaikan dengan operating system bit masing-masing ya. Kalau misalnya laptop teman-teman masih 32 bit ya silakan install di 32 bit. Kalau misalnya masih 64 ya install di 64. Nah, kalau misalnya masih bingung ya, mungkin teman-teman baru switch career nih dari semisal akuntansi gitu ya, mau switch career ke IT, belum tahu juga. Nah, teman-teman bisa ke this PC, kemudian klik kanan, di sini ada property. Kemudian di sini kita bisa make sure gitu bit yang ada di laptop kita tuh berapa. Nah, di sini kita tunggu saja. Nah, kalau teman-teman lihat di sebelah sini ya, system type di sini 62 bit operating system. Itu tandanya laptop ini ya pakai 64 bit, sorry. Oke, tinggal disesuaikan saja, silakan di-download. Kalau semisal nanti di proses instalasi Python yang continue aja itu ada checkbox yaitu add Python to path. Nah, itu teman-teman checklist saja. Karena supaya kita tuh nggak ribet-ribet konfigurasi di laptop kita lagi. Karena memang kalau misalnya nggak teman-teman cek, maka teman-teman harus nambahin path Python ini manual. Kalau misalnya di checklist, dia akan otomatis nambahin ke path sistem kita. Oke, setelah dirasa sudah terinstall Python-nya, nah teman-teman bisa uji coba aja ya. Buka terminal dimanapun. Di sini saya akan buka pakai Git Bash. Teman-teman bisa pakai CMD gitu, ketikkan aja di sini CMD. Atau mau pakai PowerShell pun boleh ya. Di sini PowerShell. Nah, di sini saya coba contohkan dua. Kedepannya saya akan pakai Git Bash terminal ya. Ini adalah terminal dari Git. Perintahnya sama aja kurang lebih. Nah, di sini saya menggunakan Python versi 3.12. Nah, kalau teman-teman pakai PowerShell, bisa ketikkan perintah yang sama, Python min version, maka akan ditampilkan versi dari Python-nya. Nah, kalau misalnya belum tampil, itu pasti ada yang salah dari proses instalasinya. Silakan instalasi ulang, boleh dari uninstall dulu Python yang ada di bagian control panel, ataupun langsung install ulang aja. Oke, jika dirasa sudah, di sini saya akan coba berikan ataupun coba masuk ke dalam folder yang ada di file explorer saya. Di sini saya udah masuk ke dalam folder data science. Nah, di sini kita bisa buka aja di Visual Studio Code ya. Kalau teman-teman nggak ada ya masuk dulu aja Visual Studio Code-nya, habis itu open folder, arahin ke folder yang teman-teman mau. Nah, kenapa di sini saya bukanya di folder? Supaya lebih rapih ke depannya. Jadi pembelajaran kita tuh tidak berserakan. Oke, jika sudah silahkan buka terminalnya. Boleh tekan Ctrl Backpick ya. Backpick itu yang ada di atas tab samping angka 1. Kalau enggak ya sini aja lah ya kan, terminal neo terminal. Oke, nah sekarang saya akan coba melakukan instalasi untuk penambahan library ya di dalam Python kita. Nah, karena data science dan juga machine learning itu pakai bahasa pemrograman Python, jika teman-teman belum familiar dengan bahasa Python, silakan tonton video saya yang ini ya. Itu adalah series tentang pembelajaran Python secara fundamental. Saya rasa jika teman-teman telah mempelajari Python dari manapun itu, terserah dari video saya boleh, dari course boleh, dari internet boleh, terserah, maka pembelajaran kedepannya itu akan lebih mudah dibanding jika teman-teman pure dari nol nih, switch career, mau pindah ke bidang IT tapi belum bisa ngoding sama sekali. Nah, itu akan sulit sekali ya untuk mengejar dan juga menangkap materi-materinya. Oke, jika sudah, di sini saya akan coba install beberapa library gitu ya. Nah, jadi library itu adalah sekumpulan features maupun function yang disediakan oleh seseorang di luar sana yang bisa kita gunakan juga di development kita ataupun di lokal kita. Nah, kayak contohnya di laptop kita lah gitu ya. Di sini saya akan install untuk notebook. Nah, maksudnya ini apa? Pip install. Nah, pip itu adalah salah satu platform yang disediakan oleh Python untuk kita mendownload library-nya teman-teman. Nah, di sini ataupun kalau teman-teman mau lebih spesifik, di sini ada di PyPI adalah kumpulan library dari Python. Ya udah pasti ada berjuta-juta lah. Nah, teman-teman bisa baca. Nah, jadi di sini kita bisa lakukan reading documentation yang lebih lengkap. Contoh, tadi kan saya akan ingin menginstal notebook gitu ya, notebook dari Python. Nah, teman-teman tinggal kunjungin aja di sini ya, diketik notebook kemudian masuk. Nah, dia akan memberikan dokumentasi lengkap dari library tersebut. Kayak installnya bagaimana, kemudian runningnya seperti apa, gini ya. Kita akan coba install. Silahkan buka lagi untuk terminal yang ada di Visual Studio Code teman-teman. Kita akan perintahkan dengan pip install notebook
seperti ini, pastikan koneksi juga ke jaringan internet. Prosesnya akan sedikit lama, teman-teman tunggu saja seperti ini ya. Oke, di sini untuk notebooknya telah terinstall. Nah, kalau misal kita kembali lagi nih ke dokumentasinya, untuk kita launching ataupun running Jupyter secara lokal, kita bisa ketikkan Jupyter Notebook gitu ya. Jupyter Notebook seperti ini, maka dia akan dibukakan ke web browser kita, yang dimana dia akan running lokal untuk kita dapat merunning Python kita di web browser. Ya sebenarnya kalau di save bakalan ke PC kita juga sih. Nah, di sini bisa teman-teman lihat kita diarahkan ke web browser ya, localhost portnya 888. Nah, kalau teman-teman lihat di sini tuh kosong ya di bagian file foldernya, karena memang di sininya aja kosong gitu ya, di datasetnya kosong. Kalau misal di sini kita coba inputkan index.py gitu ya, maka di sini juga akan bertambah nantinya. Kalau misal kita reload gitu ya, dia akan menambahkan index.py tadi. Jadi yang di web browser sama di lokal kita Visual Studio Code itu terintegrasi ya. Nah, seperti ini. Nah, begitu juga kalau misalnya teman-teman bikin di sini gitu ya, test.py, maka nanti yang akan kebalik ya, terus saya bikinnya di sana ya. Nah, kalau misalnya kita bikin di sini ya, klik new Python 3, nah nanti dia akan terkoneksi juga dengan Visual Studio Code kita. Di sini saya akan coba masuk dulu untuk si Python basicnya ya. Untuk di Visual Studio Code kita masuk di index saja, yang teks saya hapus. Saya akan berikan alasan kenapa menggunakan notebook itu lebih baik daripada kosongan Python seperti ini. Kalau misalnya kita mau pakai kosongan Python, nah kita akan nulis kodenya seperti ini ya. Kemudian merunningnya teman-teman bisa klik running sini atau masuk ke terminal ya. Kita klik new aja sebelah sini. Oke, kita tunggu sampai path-nya itu sesuai dengan file folder project kita. Di sini kita cukup running dengan pyindex.py. Nah, seperti ini, maka dia akan di print test. Nah, kalau misalnya kita mau lakukan perubahan, kita save dulu, kemudian kita running lagi, baru di sini berubah gitu ya. Jadi kita harus melakukan perubahan di baris kodenya, habis itu kita buka terminalnya, kita running ulang. Nah, kalau pakai notebook itu ekstensinya udah beda lagi ya teman-teman. Contoh di sini saya akan contohkan di Visual Studio Code dulu. Kita buat sebuah file baru, namanya itu misal fahrul.ipynb gitu ya. Nah, dengan ini kita bisa melakukan runningnya itu secara step by step, ataupun nanti akan kita coba ya. Sekarang kita bisa pilih select kernel sebelah sini, kemudian masuk ke Python environment. Nah, di sini silakan pilih Python versionnya. Nah, kebetulan di sini saya ada beberapa. Saya akan pilih versi yang 3.12. Nah, dia akan melakukan koneksi dulu ke bagian kernelnya. Kalau sudah, kita bisa plus code sebelah sini. Nah, kemudian kita di sini bisa print test. Nah, untuk runningnya tekan Ctrl di keyboard lalu enter. Nah, nanti akan langsung muncul di bagian bawahnya sebelah sini ya. Di sini kita tunggu dia masih loading. Nah, ya print test. Kalau misalnya kita mau ubah, oke, kalau ubah kita tinggal langsung Ctrl enter. Nah, dia akan otomatis menambahkan. Seperti yang udah kita ketahui, Jupyter ataupun notebook yang ada di Visual Studio Code ini udah pasti terkoneksi dengan yang ada di web browser ya. Jadi kalau misalnya di sini kita masuk untuk bagian fahrul.ipynb, dia udah otomatis terintegrasi. Nah, sama ya, overall sama sih teman-teman. Kalau teman-teman mau lebih nyaman di web browser, silakan di web browser aja. Kalau misalnya nyamannya di Visual Studio Code karena dilengkapi dengan berbagai extension, silakan tinggal dipakai aja lah Visual Studio Code-nya. Contoh di sini saya mau print lagi subscribe. Oke, di sini kita boleh enter aja ya. Ingat enternya tuh pakai CTRL ya. Kalau misalnya enter aja dia akan ke bawah normal. Kalau misalnya pakai CTRL dia sama aja kayak merunning baris kodenya itu sendiri. Oke, untuk pengenalannya mungkin sampai segitu aja dulu ya. Kita berkenalan dengan data science dan data analysis, kemudian machine learning, sedikit ya tentang machine learning. Kemudian kita juga telah men-setup environment baru kita di Python ya, terutama di local PC kita. Karena kedepannya kita akan menggunakan Jupyter Notebook ini. Nah, terserah teman-teman mau pakai Visual Studio Code silakan, mau pakai web browser juga silakan. Kalau teman-teman punya pertanyaan maupun masukan ataupun ingin diskusi, boleh aja langsung komentar di bawah, insya Allah nanti akan saya balas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.